Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dalam pembahasan persamaan diferensial ya. Ini sangat awal, pengantar. Jadi yang namanya persamaan diferensial itu adalah suatu bentuk persamaan. Jadi dari namanya persamaan diferensial ya mesti ada persamaan, di mana persamaan itu memuat tanda sama dengan dan variabel. Itu bisa satu atau lebih variabel di dalamnya. Nah, kalau persamaan diferensial itu bentuknya bentuk persamaan. Di dalamnya memuat derivatif atau turunan. Ya, jadi ada turunan di dalamnya. Turunan itu bisa satu atau lebih variabel tak bebas. Gitu. Terhadap bisa ya biasanya kan turunan itu kita dy per dx. Jadi variabel tak bebasnya y kan. Nah, bisa jadi nanti dz per dx gitu kan. Nah, terhadap satu atau lebih variabel bebasnya. Nah, yang jadi kunci adalah di garis bawah inilah satu atau lebih variabel bebas. Jadi kalau dia ada satu variabel bebas, kita kasih nama PDB, persamaan diferensial biasa. Ordinary differential equation. Jadi diferensial biasa. Tapi kalau lebih dari satu variabel bebasnya, itu kita sebut PDP, persamaan diferensial parsial. Jadi kalau satu variabel bebasnya namanya PDB, kalau lebih dari satu ya PDP gitu. Kita baru mengenal nama-nama. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan diferensial, teman-teman ya. Ada tanda sama dengan, memuat variabel bebas, dan di sini memuat derivatif turunan ya. Terhadap satu variabel bebas berarti ini PDB ya. Ini juga masih PDB, DX masih. Ini PDB semua, teman-teman. Kita lihat di sini ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial. Nah, selanjutnya persamaan diferensial dapat pula dinotasikan sebagai, jadi kalau saya nulis dy aksen itu adalah dy per dx ya. Atau kalau saya nulis x aksen itu adalah dx per dt. Bisa juga nulisnya x dot. Bisa juga nulisnya x dot ya. X dot itu berarti ya dx per dt. Gitu. Jadi bisa ditulis dalam bentuk x dot gitu. Oke. Kita lanjut ya. Bentuk umum persamaan diferensial ya. Linier sebagai berikut. Jadi bentuk umum persamaan diferensial linear. Jadi bentuk umum persamaan diferensial linear sebagai berikut. Ini bentuk umumnya ya. Di sini ada f adalah sebuah fungsi real yang memuat ini variabel x, y nanti melibatkan turunan atau derivatifnya. Di sini masih sama dengan 0 kita tulis ya secara umum. Nah, ditulis dalam bentuk linier seperti ini teman-teman. Ini adalah persamaan diferensial. Kalau ditulis dalam bentuk linier seperti ini menulisnya. Jadi bisa jadi turunan ke n gitu kan ya. Di sini ada koefisiennya A0x tambah A1x dan seterusnya sama dengan bx di mana A0-nya tidak sama dengan 0. Jadi A0-nya tidak 0. Khawatir dia persamaan diferensial linear order 1, kalau A0-nya 0 ya nggak jadi persamaan diferensial linearnya. Bila bx ini kita lihat sama dengan bila bx-nya 0 itu kita sebut persamaan diferensial linear homogen. Tapi kalau bx-nya tidak demikian atau tidak 0, maka disebut tak homogen. Jadi membedakan homogen atau tidak nanti di bx ini. Kalau dia sama dengan 0 berarti homogen. Kalau tidak sama dengan 0 berarti tak homogen. Oke. Ada beberapa istilah teman-teman di sini yang perlu kita perhatikan. Ada istilah tingkat atau orde. Orde ya, kita sebutnya orde umumnya. Dan derajat. Ada orde, ada derajat. Jadi orde itu adalah turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan diferensial. Sedangkan kalau derajat itu pangkat dari ordenya. Pangkat dari orde. Udah gampang gitu aja. Orde itu turunan tertingginya dalam persamaan itu berapa. Nah, kalau derajat itu adalah pangkat dari orde. Nih analisa contoh yang telah diberikan. Contoh-contoh ini mungkin yang tadi. Nah, lihat di sini turunan tertingginya itu kan turunan pertama. dy per dx turun atau y aksen kan. Ini turunan pertama berarti ordenya orde 1. Dan di sini tidak dipangkatkan derajatnya 1. Orde 1 derajat 1. Nah, nomor 2, ini turunan tertingginya ya orde 2, turunan kedua. Orde 2 ya. Ini juga tidak dipangkatkan. Ini kalaupun pangkat di sini ini cara penulisan ya double aksen ya. Nah, ini juga orde 1, derajat 1. Nah, ini lihat, ini orde 3. Derajatnya berapa? Derajat 3, derajat 1 ya. Karena di ingat derajat itu adalah pangkat tertinggi, enggak, pangkat dari orde. Pangkat dari orde ini kan pangkatnya pangkat 1. Ordenya orde 3. Nah, kalau ini
orde 2 derajat 2. Ini orde 2 derajat 2. Itu kita mengenal istilah orde, artinya turunan keberapa tertinggi dalam satu persamaan, dan derajat itu pangkat ordenya keberapa. Oke, teman-teman lihat. Nah, diberikan suatu persamaan diferensial seperti persamaan 1. Suatu fungsi real f yang terdefinisi untuk semua x di I memiliki turunan sampai ke n. 0. Jadi penyelesaian persamaan diferensial itu adalah jadi sebuah fungsi f yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Jadi fungsi-fungsi itu kalau kita substitusi ke dalam persamaan diferensial tersebut, pernyataan tersebut bernilai benar. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita dapat misalnya x tambah 5 sama dengan 8. Solusinya berapa? X-nya sama dengan 3. Nah, si x ini kan kalau kita substitusi maka pernyataannya jadi bernilai benar. Pernyataannya jadi bernilai benar. Nah, kalau persamaan diferensial, solusi persamaan diferensial itu ya fx atau y sama dengan sesuatu. Yang nanti ini kalau disubstitusi ke persamaan diferensial, maka dia jadi bernilai benar. Gitu. Kita lihat sekarang. Ada beberapa contoh. Di sini dibilang bahwa fungsi y sama dengan a e pangkat x, y ini kan fx ya. A e pangkat x tambah b e pangkat 2x, di mana a dan b-nya adalah konstanta. Ini tuh y sama dengan a e pangkat x tambah b e pangkat 2x. Dia bilang ini tuh solusi dari persamaan diferensial ini. Jadi ada persamaan diferensial. Jadi contoh, ada persamaan diferensial bentuknya d x kuadrat diambil 3 dy per dx tambah 2y sama dengan 0. Atau kalau saya tulis dengan menggunakan notasi double aksen, dia akan seperti ini ya. Ini sama aja saya nulis yang atas dengan yang bawah ini. Dia bilang ini solusinya adalah tadi y sama dengan ae pangkat x ditambah be pangkat 2x. Ini udah orde 2 nih. Orde 2 kita ya prosedur nyarinya harus melibatkan beberapa prosedur. Jadi secara sederhana dia cuma mau nunjukin bahwa kalau ada persamaan diferensial seperti ini solusinya kan gini. Ini bisa kita cek sebetulnya di Wolfram Alpha ya, teman-teman. Wolfram Alpha yang kemarin udah kita bahas. Di sini teman-teman buka aja, cari differential equation, persamaan diferensial ya. Kita mau nyari solusinya kan, kita klik aja ini. Kita klik. Jadi persamaannya adalah y double aksen dikurangi 3y aksen ditambah 2y sama dengan 0. Kita cek. Oke. Nah, ini kita input tadi ya. Inputan kita udah sesuai kan? Bahwa di sini y double aksen min 3y aksen tambah 2y. Kita lihat y aksen min 3y aksen tambah 2y, iya betul. Sama dengan 0, dia homogen. Kita lihat di sini, ini persamaan autonomusnya. Jadi x-nya y double aksen akan sama dengan ini persamaan autonomusnya. Kemudian kita lihat, kita nyari solusinya. Oke. Differential equation solution. Ini solusinya ya. Solusinya adalah kita bisa lihat di sini persamaannya, ini ada step by stepnya juga teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat, wah dia harus berbayar ternyata. Oke, kita dapat bahwa solusinya itu C1 E pangkat X ditambah C2 E pangkat 2X. Sesuai ya? Dia bilang solusinya C sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Tadi kan kita bilang bahwa A dan B-nya ini tetap konstanta kan? Konstanta. Sama aja dengan kita nulis C1 atau C2 ini dummy variabel aja. Atau variabel boneka. A, B ini boleh diganti berapa aja. Yang jelas di sini C1 dan C2-nya juga konstanta. Jadi sesuai ya. Bahwa persamaan diferensial ini solusinya ini. Kalau kita mau ngecek juga misalnya kalau tanpa Wolfram, kira-kira